Moldova mengungkap pesona Moldova, negara di persimpangan sejarah. Di bawah langit senja yang memerah di atas kebun-kebun anggur Moldova, terukir sebuah pesona yang membakar jiwa. Gadis-gadis dari negeri ini adalah perwujudan keindahan yang tak terduga, perpaduan sempurna antara ketenangan Eropa Timur dan api rahasia yang bersemayam di mata mereka. Mereka membawa tatapan yang tajam, mampu membongkar misteri terdalam dengan satu lirikannya. Setiap helai rambut yang bergelombang adalah bisikan liar tentang tanah leluhur, sementara kulitnya memancarkan kehangatan yang memabukkan, selembut beludru di bawah sentuhan. Ia berdiri dengan keanggunan yang membara, postur tubuhnya adalah lengkungan gairah yang tersembunyi, sebuah undangan tanpa kata. Ketika ia tersenyum, udara di sekitarnya seolah menipis, meninggalkan ruang hanya untuk desir hasrat. Ia bukan sekadar wanita, ia adalah bara api yang terbungkus kelembutan, sebuah janji manis yang diucapkan dalam setiap gerakan dan desahan. Mendekatinya adalah menari di tepi jurang, di mana setiap momen terasa intens, penuh makna, dan dipenuhi gairah yang mendalam dan tak terhindarkan. Moldova adalah sebuah negara di Eropa Timur yang mungkin tidak terlalu dikenal, namun kini sedang menanti perhatian dunia. Negara Eropa Timur ini memperoleh kemerdekaannya setelah runtuhnya Uni Soviet. Tentu saja, sepanjang sejarahnya, negara ini telah mengalami banyak pendudukan. Meskipun demikian, hari ini Moldova adalah negara yang tenang dan damai, dan terkenal memiliki beberapa wanita tercantik di Eropa. Walaupun ekonominya tidak terlalu baik, penduduk lokalnya layak untuk dikenali. Menariknya, beberapa warga Moldova menganggap diri mereka dekat dengan Uni Eropa. Di sisi lain, yang lain memiliki pola pikir yang lebih tradisional, tidak mencari Uni Eropa, melainkan masih merindukan semangat Uni Soviet. Bahkan, beberapa warga Moldova masih merasa bahwa mereka merupakan bagian dari Uni Soviet. Namun, generasi muda, di sisi lain, telah menerima gaya hidup Eropa Barat dan ingin negara mereka bergabung dengan Uni Eropa. Secara keagamaan, sebagian besar penduduk beragama Kristen Ortodoks. Oleh karena itu, hal ini mirip dengan Rusia dan Ukraina. Bahasa Rusia dan Rumania banyak digunakan di negara ini. Ibu kotanya adalah Chisinau dan populasinya sekitar 3 juta jiwa. Negara ini umumnya memiliki iklim yang keras dan dingin sepanjang tahun. Oleh karena itu, jika Anda berencana mengunjungi Moldova, Anda kemungkinan besar akan melihat pemandangan yang dingin. Kehidupan dan kesulitan ekonomi. Moldova merupakan salah satu negara paling tidak dikenal di Eropa, dan beralih ke ekonomi yang berorientasi pada pertanian setelah runtuhnya Uni Soviet. Di negara di mana pertanian merupakan mata pencaharian utama, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Banyak wanita lajang di Moldova ingin memperbaiki kondisi ekonomi mereka dengan menikahi pria kaya dari luar negeri. Saat ini, ada puluhan ribu wanita muda lajang di Moldova. Perlu diketahui bahwa, karena orang Moldova berasal dari suku Slavia, mereka biasanya memiliki mata biru dan kulit putih. Pria Moldova cenderung migrasi ke luar negeri karena keterbatasan peluang kerja. Sebagai akibatnya, meskipun banyak wanita sudah berusia menikah, mereka kesulitan menemukan pasangan yang cocok. Tips bepergian dan akomodasi. Jika Anda ingin mengunjungi Moldova, Anda tidak memerlukan banyak dokumen. Dengan tiket pulang pergi dan reservasi hotel, Anda kemungkinan besar tidak akan mengalami masalah. Banyak negara yang bebas visa untuk masuk ke Moldova. Namun, Anda harus berhati-hati, karena beberapa orang mencoba melarikan diri ke negara-negara Eropa lain melalui Moldova. Jika upaya ini terdeteksi, Anda akan ditahan. Begitu masuk ke negara tersebut, saat tiba di bandara, Anda dapat menggunakan bus atau taksi untuk menuju pusat kota. Namun, taksi biasa mungkin menyadari bahwa Anda adalah turis dan mengenakan tarif yang tinggi. Anda dapat menggunakan aplikasi taksi Yandex.Go untuk mendapatkan transportasi yang lebih murah. Tentu saja, Anda perlu memiliki euro atau dolar dan menukarnya menjadi mata uang Moldova sebelum naik mobil. Saat ini $1 setara dengan 17 lei Moldova. Bus ke pusat kota berharga sekitar 2 lei. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transportasi di sini cukup murah. Jika Anda bepergian dengan anggaran terbatas, Anda dapat menginap di hostel dengan kamar untuk 4 orang.
Beberapa hostel ini bahkan terletak di pusat perbelanjaan. Penginapan yang terjangkau ini harganya sekitar 150 lei Moldova per malam. Dengan kata lain, Anda dapat menemukan tempat menginap dengan rata-rata $20. Meskipun demikian, bahkan jika Anda ingin menginap di hotel dengan standar yang lebih tinggi, jangan terlalu berharap banyak. Hampir semua hotel merupakan bangunan era Soviet. Oleh karena itu, kamar dan perabotannya sangat tua. Jika Anda berencana tinggal di Moldova untuk sementara waktu, Anda akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu orang baru. Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk membeli kartu SIM baru. Anda dapat memenuhi kebutuhan internet Anda dengan kartu SIM yang dapat Anda beli seharga 10 di pusat perbelanjaan manapun. Misalnya, ada paket yang menawarkan layanan internet 100 GB bisa harga. Untuk menarik uang di Moldova, Anda hanya memerlukan kartu kredit Visa atau Mastercard. Anda dapat menggunakan kartu-kartu ini untuk menarik uang tunai dari ATM di seluruh negeri. Namun, jika Anda tidak percaya pada ATM, sebaiknya bawa uang tunai. Masa depan, arsitektur dan keramahan. Fakta menarik tentang Moldova adalah bahwa negara ini termasuk salah satu negara termiskin di Eropa. Inilah mengapa banyak pemuda dan pemudi tidak melihat masa depan di negara mereka. Pemuda dan pemudi pun mencari cara untuk meninggalkan negara ini secara permanen. Ketika Anda berada di sana, Anda akan melihat banyak orang tua di jalanan. Jika Anda muda dan ingin bergaul, Anda mungkin kecewa dengan kerumunan orang tua. Tetapi jangan sedih. Moldova masih memiliki wanita cantik dan pria tampan. Saat berjalan-jalan di ibu kota Chisinau, Anda bisa bertemu dengan penduduk lokal yang cantik. Wanita di negara ini bisa terlihat sangat memukau pada hari-hari panas. Keindahan yang memukau dari wanita Slavik terutama terlihat pada hari-hari panas. Anda mungkin berpikir bahwa wanita Moldova mirip dengan wanita Rusia atau Ukraina. Lagi pula, mereka memiliki latar belakang Slavia dan genetika yang serupa dengan suku-suku Slavia Timur. Jika Anda mengagumi orang-orang Slavia, Anda mungkin ingin mengunjungi Moldova untuk bertemu dengan para pemuda dan pemudi ini. Mereka semua sangat ramah dan terbuka. Mereka beradab dan wanita Moldova sedang mencari suami. Rumania yang berbatasan dengan Moldova tidak terlalu sejahtera. Namun, negara tersebut berhasil bergabung dengan Uni Eropa. Moldova di sisi lain belum bergabung dengan Uni Eropa, sehingga ekonominya tidak baik. Tanpa insentif ekonomi dari Uni Eropa, negara ini terjebak. Oleh karena itu, pria Moldova sering bekerja di luar negeri dan mengirim uang kembali ke keluarga mereka. Faktanya, beberapa sumber menyebutkan bahwa lebih dari 25% penduduk Moldova tinggal di luar negeri. Warga Moldova beruntung karena mereka yang memiliki paspor Moldova dapat dengan mudah masuk ke Eropa. Inilah alasan utama mengapa generasi muda dapat dengan mudah meninggalkan negara ini. Misalnya, diperkirakan bahwa wanita Moldova tertarik untuk menikah dengan orang Eropa Barat, Arab, dan Amerika. Sulit untuk hidup bahagia dan memuaskan di Moldova, dan beberapa kondisi hidup sangat menyedihkan. Hal ini karena hampir tidak ada produksi di Moldova. Salah satu sumber pendapatan utama negara ini adalah pariwisata yang mendatangkan uang dari luar negeri. Sejak runtuhnya Uni Soviet, Moldova belum pulih, dan krisis ekonomi semakin sering terjadi. Menariknya, Moldova adalah negara Eropa Slavik yang tidak mendapatkan banyak dukungan dari negara-negara tetangganya. Moldova terisolasi dan para pengunjung dihadapkan pada kurangnya infrastruktur. Akibatnya, Moldova memiliki jumlah wisatawan terendah di Eropa. Banyak orang di seluruh dunia tidak tertarik dengan Moldova dan bahkan belum pernah mendengarnya. Moldova tidak masuk dalam agenda dunia dalam hal apapun, baik dalam olahraga, sains, maupun politik. Moldova memiliki penduduk yang cantik dengan genetika yang baik, tetapi mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Hari ini dibutuhkan investasi miliaran dolar untuk menjadikan Moldova negara Eropa yang menarik. Tanpa dukungan eksternal, hal ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Selain itu, terdapat puluhan bangunan dan hotel yang terbengkalai di Moldova. Banyak bangunan yang masih digunakan juga dalam kondisi rusak parah. Lebih lanjut, saat Anda berjalan-jalan di jalanan negara ini,
Anda akan menemui banyak bangunan Soviet seperti di negara-negara lain yang keluar dari Uni Soviet. Bahkan di ibu kota Chisinau hampir tidak ada bangunan baru. Bangunan-bangunan ini memancarkan sejarah dan tidak termasuk dalam zaman modern. Karena sedikit perusahaan yang berinvestasi di negara ini, jumlah pabrik hampir tidak ada. Bahkan, beberapa bangunan memiliki cat yang mengelupas dan terlihat seperti reruntuhan. Kehidupan di jalanan dan jalan raya menjadi sangat sepi dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Anda dapat melihat banyak pedagang kaki lima di jalan-jalan Chisinau, dan wajah mereka mencerminkan kemiskinan mereka. Sebagian besar orang menjual barang-barang yang tidak mereka gunakan di rumah di tepi jalan. Jika Anda melihat wajah-wajah orang, Anda dapat melihat bahwa hampir semua dari mereka sedang mencari sesuatu dan berharap untuk kehidupan yang lebih baik. Rakyat Moldova sedang menjalani perjuangan individu. Masing-masing berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Orang tua khususnya cenderung diam dan tidak suka berbicara. Karena cuaca yang dingin, orang-orang mungkin terlihat introvert. Selain itu, karena daya beli negara yang rendah, orang-orang tidak dapat membeli barang baru dan pakaian dari toko. Oleh karena itu, Anda dapat menemukan pasar yang menjual pakaian bekas di hampir seluruh wilayah Moldova. Biaya hidup dan kesimpulan. Bahasa resmi Moldova adalah Rumania. Namun demikian, jika Anda menguasai bahasa Inggris, Anda tidak akan mengalami banyak kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang-orang. Anda dapat dengan mudah makan di kafe dan tempat makan lainnya dengan biaya sekitar $4. Gaji bulanan rata-rata di Moldova berkisar antara 200 hingga 300. Saya yakin jumlah-jumlah ini juga terlihat cukup rendah bagi Anda. Meskipun hidup di Moldova relatif murah, sulit untuk hidup dengan 300. Sewa rumah rata-rata berkisar antara 150 hingga 200. Akibatnya, orang-orang harus hidup dengan hanya $100 untuk makanan, pakaian, dan hiburan. Jika Anda bertanya kepada penduduk setempat tentang penghasilan mereka yang rendah, mereka akan menceritakan betapa sulitnya mencari nafkah. Bahkan, mereka yang bekerja di pekerjaan berat seperti konstruksi hanya mendapatkan sekitar 50 sebulan. Karena penghasilan rendah, orang-orang tidak dapat membeli apa yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Secara umum, orang kaya tinggal di ibu kota negara. Namun, di Chisinau, ibu kota Moldova, lebih dari setengah penduduknya memiliki pendapatan menengah atau sangat rendah. Secara keseluruhan, Moldova adalah negara yang tenang dan damai, dikenal karena penduduknya yang ramah dan hangat. Penduduk di sana menganggap tamu sebagai sesuatu yang suci dan menyambut setiap orang yang datang ke rumah mereka dengan senyuman tulus. Moldova memiliki tradisi yang mendalam, tarian rakyat yang kaya, dan budaya musik yang melodis. Ikatan keluarga dan solidaritas sosial juga sangat kuat di sana. Ikatan kekeluargaan sangat kuat, dan keluarga-keluarga memandang saling mendukung sebagai tanggung jawab yang alami. Orang-orang hidup sederhana, jujur, dan pekerja keras. Mereka hidup dengan sederhana di taman-taman hijau yang subur dikelilingi oleh alam. Moldova menarik pengunjung dengan keramahan dan kehangatan budayanya, meninggalkan kesan yang menyenangkan di hati. Jika Anda ingin bertemu dengan orang Moldova, penting untuk bersikap hormat, sopan, dan rendah hati. Mereka multikultural, terbuka pikiran, dan beradab. Jika Anda berencana untuk menetap di Moldova, ketahuilah bahwa kehidupan yang sulit menanti Anda. Namun, jika Anda hanya pergi ke sana untuk berwisata, Anda akan puas. Jika Anda sudah cukup umur untuk menikah, Anda mungkin akan menemukan pasangan yang sempurna di sana. Jika Anda tertarik dengan sejarah Soviet, Anda akan terkesan dengan nuansa sejarah kota-kotanya. Moldova adalah tempat yang bagus bagi pria kaya untuk mencari istri Slavik. Akan tetapi, memulai bisnis di sana bahkan untuk tujuan komersial berisiko. Karena daya beli masyarakat sangat rendah, Anda mungkin tidak akan menemukan apa yang Anda harapkan di sektor manapun di mana Anda memulai bisnis. Inilah sekilas pandang tentang Moldova, sebuah negara dengan kehangatan budaya dan tantangan ekonomi, yang siap menawarkan pengalaman unik bagi setiap pengunjung.